Halo, adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga baik. Eh, Mohon maaf jika saya lama sekali tidak memposting karena kesibukan, tapi hari ini saya akan berusaha untuk sedikit berbagi tentang sistem peranan darah terbuka dan tertutup, serta apa sih keuntungan yang dimiliki oleh sistem peranan darah tertutup. Baik, adik-adik, kita tahu bahwa semua makhluk hidup itu memerlukan, ya kan, atau sebagian besar dari makhluk hidup itu memerlukan nutrisi, dan makhluk hidup yang berespirasi secara aerob itu membutuhkan oksigen yang berasal dari lingkungan, dan kemudian membuang hasil sisa metabolismenya keluar tubuh. Nah, pada organisme yang sederhana, misalnya sel tunggal atau hanya terdiri atas satu atau dua lapis sel, ya kan? Kedua proses ini, yaitu pemasukan oksigen dan nutrisi serta pembuangan sisa metabolisme, itu dapat dilakukan secara difusi. Namun sekarang apa yang terjadi ketika tubuh organisme itu cukup besar dan terdiri atas banyak lapis sel? Nah, mari sekarang kita lihat. Oke. Ini menunjukkan gambaran bahwa ketika suatu zat, misalnya nutrisi, berdifusi dari lingkungan masuk ke dalam tubuh organisme yang lapisan selnya cukup banyak, maka kita bisa lihat bahwa sel yang paling luar ini memperoleh nutrisi dalam jumlah yang banyak, ditandai dengan warna coklat yang sangat gelap. Namun sel yang ada di tengah itu hanya memperoleh nutrisi dalam jumlah yang kecil. Oke, ini gradien ini menunjukkan gradien nutrisi. Nah, sehingga apa? Diperlukan suatu mekanisme agar seluruh sel yang menyusun organisme itu dapat memperoleh nutrisi secara merata. Nah, itulah guna dari sistem peredaran darah. Jadi, sistem peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan nutrisi ataupun oksigen secara merata ke seluruh tubuh dan mampu mengambil sisa metabolisme dari dalam tubuh dan membuangnya ke lingkungan. Nah, kita mengenal ada dua sistem peredaran darah pada hewan. Yang pertama adalah sistem peredaran darah terbuka. Nah, apa itu sistem peredaran darah terbuka? Pada sistem peredaran darah terbuka, jantung ini akan memompa darah keluar jantung, masuk ke jaringan. Nah, cairan ini dikenal dengan nama hemolimfa karena merupakan campuran dari hem berupa darah dan limfa, yaitu cairan ekstraseluler sebenarnya. Nah, hemolimfa ini kemudian akan diserap kembali oleh jantung untuk nanti masuk ke siklus berikutnya. Oke, nah, apa sih konsekuensi dari sistem peredaran darah terbuka ini? Yang pertama adalah pada sistem peredaran darah terbuka kita bisa lihat darah mengalir dari jantung melalui pembuluh darah yang ukurannya kecil ke cairan ekstraseluler yang ukurannya besar. Akibatnya adalah tekanan darah itu menjadi sangat rendah dan aliran darahnya lambat. Nah, konsekuensi tekanan darah rendah adalah tidak memungkinkan terjadinya ultrafiltrasi. Misalnya tidak memungkinkan menghasilkan urin atau sekret atau ekskresi itu melalui mekanisme filtrasi bertekanan tinggi. Nah, aliran yang lambat juga akan berakibat bahwa aliran ini itu tidak mampu mensuplai oksigen dalam jumlah yang besar. Jadi artinya apa? Peredaran darah itu tidak mampu menunjang aktivitas yang intens atau yang tinggi dalam waktu yang singkat. Oke. Nah, pada beberapa hewan juga karena aliran darah yang lambat, akhirnya dia menggunakan sistem yang lain untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kita tahu misalnya pada serangga dia menggunakan sistem trakea untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, pada sistem peredaran darah terbuka juga darah tidak selalu mengalir ke dalam pembuluh.
Akibatnya sulit untuk mengatur aliran darah ke masing-masing organ. Misalnya, ketika belalang harus melompat, ya, maka kaki belakang itu kan memiliki aktivitas yang cukup tinggi, sedangkan misalnya kaki depan itu tidak terlalu aktif. Nah, harusnya kaki belakang itu mendapat suplai darah yang lebih banyak. Kenapa? Karena dia melakukan metabolisme yang lebih tinggi. Namun, karena sistem peredaran darah terbuka seperti ini, maka darah tidak mampu melakukan pembagian seperti itu. Jadi, apapun kondisinya, darah akan selalu diedarkan dengan proporsi atau persentase yang sama ke seluruh tubuh. Oke, tuh. Nah, kemudian bagaimana dengan sistem peredaran darah tertutup? Pada sistem peredaran darah tertutup, darah selalu mengalir dalam sistem pembuluh. Oke, pada sistem peredaran darah tertutup, jantung itu akan memompa darah ke arteri. Nah, dari arteri selanjutnya darah akan dipompa ke kapiler. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kapiler itu terbagi-bagi menjadi pembuluh darah yang kecil, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam transport oksigen dan nutrisi ataupun penyerapan sisa metabolisme. Karena dengan terpecah menjadi pembuluh darah yang cukup banyak, maka jarak antara darah dengan sel itu menjadi cukup pendek. Nah, dari kapiler kemudian darah akan dikembalikan ke jantung melalui sistem vena. Oke. Nah, pada sistem peredaran darah tertutup, karena darah selalu mengalir dalam pembuluh, maka volume darah tidak cukup tinggi. Oke, tidak perlu volume darah dalam volume yang besar. Nah, di sini rata-rata hanya dibutuhkan 5-10% dari total volume tubuh. Kemudian, karena darah pada sistem peredaran darah tertutup selalu mengalir di dalam pembuluh darah, maka darah mengalir dengan cepat dan dapat dilakukan variasi aliran darah ke organ dengan cepat. Misalnya, ketika kita berlari, ya kan, maka andaikan yang bagian atas ini adalah kapiler untuk tangan dan yang bawah ini kapiler untuk kaki. Maka ketika kita berlari, kaki akan membutuhkan oksigen lebih banyak. Nah, pada hewan dengan sistem peredaran darah tertutup, maka dia dapat meningkatkan aliran darah ke kaki dengan cara menurunkan aliran darah ke tangan. Dengan cara bagaimana? Mempersempit pembuluh darah yang ada di tangan dan memperlebar pembuluh darah yang mengalir ke kaki. Kemudian, karena tekanan darah yang tinggi, maka di sini hewan dengan sistem peredaran darah tertutup dapat menghasilkan urin melalui mekanisme ultrafiltrasi atau penyaringan dengan tekanan yang tinggi. Nah, itu kira-kira penjelasan singkat saya mengenai sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Semoga pengetahuan ini dapat membantu adik-adik dalam proses belajar. Oke, sekian dari saya. Semoga kita selalu sehat. Semangat ya adik-adik.